Rasanya kayak lagi nongkrong di cafe ya, Rek ya. Padahal ini adalah luxury lounge terbaru yang ada di stasiun Yogyakarta. Beroperasi efektif mulai tanggal 1 Agustus 2025 berada di lantai atas. Kalau kalian masuk lewat pintu timur, ini langsung berada di depan, naik melalui tangga. Dan luxury lounge ini khusus untuk penumpang compartment suites, luxury, dan panoramik. Jadi untuk penumpang yang lain atau yang berbayar, itu masih tetap dilayani melalui anggrek lounge. Ya nuansanya klasik, kayak cafe. Kapasitas sekitar 40 penumpang ya, Rek ya. Jadi sambil menunggu keberangkatan kereta, kita bisa duduk manis di sini, menikmati minuman hangat, menikmati beragam minuman dan kudapan. Pokoknya enak banget lah. Dan tentunya saya menjadi salah satu penumpang luxury. Kebetulan dirangkaikan dengan kereta Taksaka. Saya akan menuju ke Jakarta pagi ini. Jadi akan seperti apa pengalaman perjalanan luxury saya? Ikuti videonya sampai akhir. Belum jadi berangkat, udah mendapatkan kenyamanan seperti ini ya, Rek ya. Amazing banget. Saya udah upacara minum teh nih pagi-pagi. Nanti upacara minum teh lagi di luxury ya. Naik luxury, nggak boleh lapar, Rek. Belum jadi berangkat naik kereta aja, udah bisa menikmati kudapan, dari yang ringan sampai yang berat. Ada pastry, aneka pastry, jajanan pasar. Bahkan saya bisa menikmati dimsum, baru saja dihangatkan. Mantap banget. Ini penumpang yang lain mana ya? Kok dari tadi cuma saya sendirian? Enak, Rek. Wong desa jarang makan dimsum nih. Masih panas. Jadi selain ruang tunggu yang nyaman, sejuk, ada layanan musola juga di sini, tempat ibadah kalau kalian perlu. Ada juga toilet, kamar mandi. Kinclong banget, bersih banget. Aneka minuman dari teh, kopi, wedang jahe, infused water, aneka pastry. Pokoknya udahlah ini mah kenikmatan yang hakiki. Nggak nyangka sih ya, ruangan yang katanya ini dulu kosong, kata mbaknya tadi, bisa disulap jadi seestetik ini, Rek. Dan kebetulan juga ya, ini kan bulan peringatan kemerdekaan. Stasiun Yogyakarta itu ada aja idenya buat menghias pintu timur, pintu keberangkatan utama ya. Ornamen merah putihnya bikin menyala banget. Bener-bener deh, keberangkatan apa lagi ya, kita tunggu nanti. Sekitar 20 menit jelang keberangkatan, rangkaian kereta api Taksaka dilansir masuk di jalur 5. Untuk pengguna Taksaka Luxury diarahkan menuju ke ujung peron paling barat. Hai Kak. Ya, Luxury 2. Ya, terima kasih. Oke, hari ini saya akan naik di Luxury 2, single seat nomor 8A, rupanya ada di area depan ya, Rek ya. Ritual buka gorden di
Taksaka Luxury. Saya sedang menikmati duduk di kursi luxury nomor 8 Alpha. Secara tampilan interiornya sebenarnya mirip-mirip dengan Armada Stainless Steel New Generation yang lain. Tapi yang saya notice berbeda itu adalah ukuran jendelanya yang lebih lebar. Kemudian motif lantainya itu berbeda ya, meskipun bukan karpet tapi motifnya berbeda. Yang pasti kursinya jelas harus berbeda. Secara kapasitas mampu menampung sekitar 26 penumpang dengan konfigurasi 1-2. Deret A itu single seat, yang BC itu yang untuk 2 orang. Menggunakan jenis kursi bercangkang ya, Rek ya. Warnanya coklat, cangkangnya dominan abu dan putih. Di belakang cangkangnya itu ada layar kecil hiburan pribadi. Ini bisa diatur derajat kemiringan sandaran punggungnya dan ada leg rest-nya juga. Terakhir pakai Taksaka Luxury itu udah lama banget pastinya. Waktu itu pakai yang sleeper apa yang generasi yang kedua ya. Kalau secara bentukan yang generasi ketiga atau yang new generation ini mirip dengan yang generasi kedua ya. Ini non sleeper. Tapi secara visual ini lebih modern. Sama persis yang digunakan waktu saya melakukan perjalanan perdana naik Argo Dwi Pangga Luxury New Generation. Di setiap kursi penumpang sudah tersedia komplimen berupa air mineral botol kecil. Ini eye mask penutup mata kalau pengen tidur gelap matanya. Ada headphone dan ada selimut. Legroomnya lega banget, Rek. Mau selonjoran juga nggak nyampe ke sana ya, ke kursi depan, tapi memang tidak ada footrest, diganti dengan leg rest. Untuk derajat kemiringan kursi memang tidak bisa flat bed 180 derajat, tapi sudah cukup nyaman lah untuk leyeh-leyeh, orang Jawa bilang, untuk tiduran atau untuk tidur beneran. Wah, ada pembangkit. Pengen ngecek lokomotifnya udah tersambung tuh. Ada lampu baca, Rek. Mana tombolnya? Oh, di samping. Kayak lagi mau periksa gigi. Ini berangkat ya? Mari menuju ke Jakarta. Tepat sesuai jadwal, kereta Taksaka diberangkatkan dari stasiun Yogyakarta menuju ke tujuan akhir stasiun Gambir di Jakarta. Kita akan menempuh perjalanan selama 6 jam dan 5 menit saja untuk menjangkau Jakarta. Pada grafik perjalanan kereta api tahun 2025, kereta Taksaka mengalami penambahan jumlah frekuensi perjalanan dan efisiensi atau penghematan durasi perjalanan. Terdapat 3 pilihan keberangkatan dari arah Yogyakarta: berangkat pagi, berangkat siang jelang sore, dan berangkat malam. Begitu pula dengan keberangkatan Taksaka dari arah Jakarta. Untuk durasi perjalanan rata-rata yang dibutuhkan oleh kereta api Taksaka di rute Yogyakarta, Jakarta maupun sebaliknya adalah sekitar 6 jam. Sudah ada apple juice di tangan saya. Ini adalah welcome drink bagi penumpang Taksaka Luxury. Wow. Satu fun fact yang saya temukan pada saat saya mencari jadwal keberangkatan kereta dari Jogja ke Jakarta, rupanya perjalanan tercepat di rute ini bukan kereta Argo Lawu kesayangan saya, bukan Argo Dwi Pangga juga, tapi adalah kereta Taksaka pagi. 6 jam 5 menit atau 2 menit lebih cepat jika dibandingkan Argo Lawu dan Argo Dwi Pangga.
Sebenarnya sudah ada penawaran untuk menikmati sarapan dengan menu makan yang berat. Tapi berhubung tadi sudah mampir ke Luxury Lounge, jadi masih cukup kenyang lah ya. Saya keep untuk makan siang. Sebagai gantinya, saya ditawari pilihan minuman hangat. Ada teh, ada kopi. Ya tentu saja tidak bisa menolak untuk meritual pacara minum teh ya di setiap perjalanan. Meskipun tehnya teh premium, tapi naiknya Taksaka Luxury Le. Ditambah satu roti good bread nih, ini juga udah bikin kenyang lah ya untuk ukuran pagi-pagi. Jadi makan siangnya nanti, makannya siang nanti aja. Naik Taksaka Luxury tetap aja belibet yang ngomongnya, Rek. Mari senantiasa membudidayakan pacara minum teh. Mari teh. Wih, beda ya rasanya. Meskipun sama-sama teh premium, tapi vibes dan nuansanya yang bikin lebih menakjubkan. Nah, roti cocok banget nih menemani minum teh. Tadi kan saya bilang Taksaka pagi lebih cepat daripada Argo Lawu, Argo Dwi Pangga. Sekaligus juga lebih cepat jika dibandingkan perjalanan Taksaka yang lain. Setelah berangkat dari Yogyakarta dan sebelum tiba di Gambir, Taksaka pagi hanya hanya melayani singgah di Purwokerto dan Cirebon. Kenapa agak lemot ini mikirnya ya? Jadi perjalanannya paling cepat, paling singkat. Karena Taksaka siang dan Taksaka malam itu harus melayani singgah di satu stasiun yang lain. Stasiun Taksaka siang contohnya itu harus menambah singgah di stasiun Kebumen yang baru saja kita lewati. Kita melintas langsung. Sedangkan Taksaka malam itu harus menambah satu stasiun singgah, yaitu stasiun Kroya. Sedangkan untuk stasiun Kutoarjo sekarang sudah dihapus dari seluruh pilihan perjalanan Taksaka. Maaf ya, Rek, ngomongnya belibet banget. Pas geleng-geleng kepala gini baru ingat di kursi ini ada headrestnya, kupingnya ini bisa diatur, Rek. Jadi kalau kalian ngantuk tidur itu nggak bakal jatuh ke sana ke sini karena tertahan oleh kuping headrest ini. Bisa buat nyender, Rek, karena tidak ada bahu untuk bersandar. Kok jadi melo mendadak? Untuk menjadi yang tercepat kereta Taksaka tidak perlu brand Argo. Terbukti Argo Lawu dan Argo Dwi Pangga, apalagi Argo Semeru ya, tertinggal di belakang meskipun selisihnya nggak banyak sih. Sebagai kereta unggulan yang sebelumnya pernah mengusung brand Hype Trip yang katanya anak muda banget, vibes naik Taksaka ini udah kayak naik Argo aja kok. Saya sedang menantikan saat-saat kereta Taksaka akan menyusul kereta Fajar Utama dari Yogyakarta tujuan Pasar Senen yang berangkat sekitar setengah jam di depan Taksaka, akan tersusul di stasiun Gombong. Saya pengen dada-dada dulu sama Fajar Utama Jogja. Nah ini, wow, wong-wong. Bye-bye. Duluan ya guys.
buruan ya guys. Sama-sama dari Jogja ke Jakarta. Melintas langsung stasiun Kroya karena kereta Taksaka yang melayani singgah di stasiun Kroya adalah kereta Taksaka keberangkatan malam atau jadwal keberangkatan ketiga dari Yogyakarta. Saat ini kita menjelang stasiun singgah kita yang pertama sejak keberangkatan dari Jogja, yaitu stasiun Purwokerto di daerah Operasi 5. Sementara ini setelah meninggalkan Yogyakarta, untuk Laksari 2 itu baru terisi sekitar 5 helai penumpang. Nanti kita lihat ya apakah ada penambahan penumpang setelah singgah di Purwokerto ya. Wih, sudah nampak nih peron tinggi berkanopi di stasiun Purwokerto. Mantap banget kalau kayak gini ya. Purwokerto semakin menyala rek. Waktu menunjukkan pukul 9:14 atau 4 menit sebelum jadwal kedatangan Taksaka. Kita datang lebih awal di stasiun Purwokerto. Ini dekat pembangkit jadi lumayan agak berdengung ya rek suaranya. Ini masih terus dilakukan pengerjaan peninggian peron. Keren banget sih Taksaka, tiba di Purwokertonya lebih awal, lumayan bisa berlama-lama di stasiun kebanggaannya Mas Garda. Dan tadi memang ada penumpang Laksari naik dari Purwokerto tapi naiknya di Laksari 1 ya. Kembali diberangkatkan dari stasiun Purwokerto tepat sesuai jadwal pukul 9:22 menit. Jadwal reguler singgah di Purwokertonya 4 menit saja, dan nampaknya memang tidak ada penambahan penumpang di Laksari 2 ya. Hari ini rangkaian Taksakanya lumayan warna-warni ya Rek ya, dalam artian belang-belang. Ada livery Taksaka, itu mendominasi. Ada warna gold dari Luxury. Ada eksekutif dengan stiker UII iklan. Kemudian ada juga eksekutif dengan livery pink atau magenta. Tadi kalau nggak salah lihat di paling ujung di eksekutif 8 itu warna pink Depo Jakarta Kota, karena Taksaka sendiri kan berada di bawah asuhan Depo Yogyakarta ya. Rangkaiannya tuh lagi ketukar-tukar. Kemarin sempat lihat ada rangkaian, ada armada Taksaka yang nyasar di Argo Semeru juga. Ada armada Taksaka yang nyasar di Lodaya juga. Karena terasa banget ya ciri khas livery-nya Taksaka itu.
Jadi tadi itu memang request sarapannya saya ganti ke makan siang. Tadi requestnya sekitar jam 11 dan menjelang jam 11 sudah diantar. Ini satu set makan siang saya, ada menu utama ditambah satu botol air mineral kemasan kecil. Tadi roti sudah dimakan sambil cara minum teh, dan ada dessertnya berupa puding apa ya tadi, cappuccino ya kalau nggak salah. Ini saya memilih menu nasi kuning komplit luxury dari dapur Yogyakarta. Sampai jam 1 masih layak makan. Kita cek unboxing menu makan siang saya. Ada orek tempe ya. Ini ada sambal sama apa ini, nggak tahu, serundeng, nggak tahu, bumbu kremes ayam goreng, ada telur, dan ini nasi kuningnya, Rek. Tapi berhubung sebentar lagi kita juga akan singgah di stasiun Cirebon. Tadi nggak ngecek jadwal ya. Makan siangnya saya tunda dulu ya, Rek ya. Sampai nanti berangkat Cirebon aja baru memulai makan, dan ini masih panas banget sih. Ini udah Cirebon Perujakan. Singgah terakhir sebelum nanti tiba di Gambir, Rek. Jadwal singgah kita di Cirebon tuh dari 11.04 sampai 09. Kita datangnya awal 2 menit. Tak sangka mantap kali kau. Cirebon. Ada loh yang naik luxury. Dari Cirebon berapa duit ya? Oke, jadi nambah penumpangnya malah di Cirebon, Rek. Amazing sekali sih penumpang Cirebon ini, naik luxury dari Cirebon ke Jakarta. Nambah lagi. Secara jadwal sih kita menyusul Ciremai di stasiun Cirebon, tapi kayaknya Ciremainya juga baru mau masuk di Cirebon. Ya, berangkat tepat waktu lagi meninggalkan Cirebon, dan sudah tidak ada stasiun singgah lagi sampai nanti tiba di Gambir, mendahului kereta Ciremai dari Semarang tujuan Bandung. Sampai jumpa lagi Cirebon. Jadi seperti ini tampilan akhir menu makan siang saya. Hari ini ada 2 pilihan, nasi goreng Parahyangan dan nasi kuning. Kalau nasi goreng Parahyangan kayaknya udah nggak aneh, makanya saya memilih opsi kedua, yaitu nasi kuning. Dan yang tadi saya kira bawang goreng itu lupa, Rek. Kalau nasi kuning itu ada pelengkapnya berupa abon. Itadakimasu. Ini pakai wooden cutlery ya. Tadi dihidangkannya sebelum Cirebon ya. Tadi pas panas banget. Sekarang juga masih hangat, masih enak lah. Surprisingly, Rek, nasi kuningnya lembut banget, empuk, wangi, aroma gurihnya bener-bener memenuhi rongga mulut. Ada sambalnya, sambalnya juga enak. Nyobain telur luxury. Ya rasa telur sih. Ada ayamnya juga. Jadi kalau kalian naik kereta luxury, layanan satu kali makan ini sudah include, sudah termasuk ke dalam harga tiket yang kalian bayarkan ya. Pokoknya nggak boleh lapar
sebelum berangkat sama di perjalanan semuanya dikasih makan terus. Disuruh gendut, Rek. Ini agak oyak-ayik sebenarnya ya. Aku jatuh. Aku izin makan dulu ya. Enak. Nah, udah beres makan. Mari saya ajak ngecek toiletnya Luxury. Yuk. Pastikan sudah terkunci dengan sempurna biar tidak bisa dibuka dari luar. Seperti ini tampilan toilet di Luxury New Generation. Ada baby care desk. Ini buat ganti popok bayi misalnya. Ini klosetnya sudah pakai kloset duduk, ada jet shower, dan ini pakai mekanisme vakum suction ya. Jadi modelnya nyedot gitu loh. Ada tisu, ada tempat sampah, toilet seat cover juga ada wastafel. Terus ada tisu gulung, ini ada hand wash, dan ada cermin. Ya kayak cermin gede banget di sini. Bisa buat selfie juga. Jadi kayak gini ya. Nih. Jadi di depan setiap kursi penumpang atau di belakang cangkang penumpang depan ini sudah tersedia layar kecil hiburan pribadi untuk setiap penumpang kereta luxury. Tampilannya seperti ini, Rek. Ini nggak tahu saya mencari halaman awalnya di mana, tapi tiba-tiba sudah seperti ini. Entah saya yang nggak bisa pakai atau gimana ya. Cuman untuk tayangan, ini ada beberapa pilihan film yang sudah terkategorikan. Ada kids, animation, komedi, romantic, music, horror, drama, action, sport, dan family. Misalnya kita coba cek, buka, seperti ini. Ada beberapa pilihan lagi. Drama, ada 3, action, cuma ada 1, family juga cuma ada 1, animation. Sebenarnya untuk pilihan filmnya cukup banyak, tapi kayaknya masih di bawah ekspektasi saya ya. Ini pilihannya cuma film aja, Rek. Saya nggak ngerti ya tampilan yang seharusnya seperti apa. Kayak biasanya kan ada majalah, ini nggak ada. Terus ada musik, ini juga nggak ada. Terus ada game, ini juga nggak ada. Jadi cuma ada beberapa pilihan film, dan filmnya ini film Indonesia ya, nggak ada film asing. Ini aku mau nyoba satu film misalnya ya. Apa ya, film aku nggak ngerti mau nonton apa di sini ya. Family. Ini kali ada Jenderal Kancil. Cuman pas saya mau ngeplay, ini nggak ada tombol playnya, malah adanya download to watch. Apakah untuk nonton ini harus mendownload dulu gitu? Cancel download. Nggak ngerti, Rek. Aku gaptek, masa iya harus di-download? Oh, cepet sih. Nggak tahu ini. Lagi proses download. Ini berbayang ya, ada akunya di situ, Rek. Udah ding. Harus setelah di-download baru deh muncul. Ini pakai tablet Android kali ya. Bisa dicepetin gak sih? Pengen lihat sekilas. Oh, kayak gini ya, Rek. Ini saya menemukan di sini ada kategori musik, tapi isinya mega konser Dewa.
Saya pikir bakalan muncul list daftar lagu gitu ya, atau playlist lah ya. Ini nggak ada. Oh iya, hampir kelupaan ya. Ada satu lagi fasilitas atau fitur yang bisa dimanfaatkan, dinikmati oleh para penumpang layanan luxury, yaitu tersedianya jaringan WiFi. Cukup nyalakan WiFi di gadget masing-masing, mencari WiFi yang tersedia, yaitu WiFi KAI, disambungkan dan bisa langsung digunakan. Barusan saya cek juga bisa langsung connect, bisa langsung mengakses halaman yang kita mau, dan kalian bisa lihat sendiri hasil speed test yang saya coba untuk download dan uploadnya. Kira-kira segini rek ya, cepat atau enggaknya ya mungkin tergantung posisi keretanya sedang ada di mana juga ya, karena kita kan sedang di perjalanan. Jadi saat ini kita berjalan pelan-pelan melintasi stasiun Pegadaian Baru, tempat kejadian anjlokan Argo Bromo Anggrek waktu itu ya, yang akhirnya memutus jalur utara, semuanya muter ke selatan. Kayaknya masih ada pembatasan kecepatan ya di sini ya. Ya, saya terima aja. Nggak usah, nggak apa-apa, saya terima. Oke, ya, makasih ya Kak. Bagi kalian pengguna layanan luxury, ada free flow selama perjalanan untuk minuman. Dan akhirnya saya memutuskan untuk menikmati segelas kopi hitam. Tadi kan sudah upacara minum teh, sekarang di jam-jam yang rawan ngantuk ini, saya pengen menikmati kopi hitam sambil menikmati tayangan yang ada di personal screen ya. Ya meskipun tayangannya bukan genre saya, tapi ya apa boleh buat ya, kita nikmati yang ada aja. Upacara minum kopi ada nggak ya? Mari ngopi dulu rek, biar tabah sampai Jakarta. Ini sih bukan tabah ya, biar enjoy sampai Jakarta ya, karena naik keretanya kereta enak. Ngopi dulu sambil nonton film. Wah, pahit sekali. Jalur Cirebon sampai Cikampek ini memang agak amazing ya. Dengan armada stainless steel new generation aja bisa terombang-ambing rek. Duh, geradakan banget. Asli ya rek, yang namanya naik kereta enak itu perjalanan tidak terasa. Rupanya mungkin waktu kita sebelum tiba di Jakarta tinggal setengah jam lagi. Jadi apa yang bisa saya bagi ke kalian semua mengenai perjalanan saya naik kereta Taksaka layanan luxury ini. Kalian yang cuma bisa mengandalkan perjalanan darat untuk menempuh suatu destinasi, katakanlah dari Yogyakarta ke Jakarta, yang mendambakan layanan full service dengan durasi perjalanan yang cepat, layanan Taksaka Luxury mungkin bisa jadi jawabannya. Mulai dari jelang keberangkatan yang sudah disediakan ruang tunggu eksklusif dengan layanan kudapan dan minuman, sampai di perjalanan juga kabin keretanya eksklusif dengan kapasitas sekitar separuh dari kapasitas eksekutif, pun dengan layanan makanan dan minuman, kemudian hospitality dari seluruh kru yang sangat-sangat ramah, membuat perjalanan ini terasa begitu menakjubkan. Kereta Taksaka Luxury yang sudah menggunakan armada terbaru, luxury generasi ketiga, new generation, overall memberikan visual dan kenyamanan yang boleh dibilang cukup baik.
Menggunakan armada seri tahun 2024 yang dibekali dengan berbagai fitur seperti Passengers Information Display, kemudian pintu berpenggerak elektrik, pengaturan kursi pun dengan tombol elektrik, tayangan dengan personal screen. Mengenai pengalaman duduk di armada luxury new generation, untuk porsi badan saya setinggi ini dan seramping ini, kursinya masih tergolong cukup lega, sandarannya juga pas untuk punggung saya. Hanya saja memang sensasinya lebih firm, lebih padat, atau katakanlah lebih keras kursinya dibandingkan dengan kursi-kursi di luxury generasi yang sebelumnya. Hanya memang secara visual warnanya lebih mewah menurut saya ya, lebih masuk ke dalam keseluruhan warna interior Armada New Generation ini. Armada Luxury 2 yang saya naiki hari ini tergolong cukup nyaman lah hitungannya. Dari segi pengaturan pencahayaan dan suhu kabin yang cukup, ya meski pada akhirnya selimutnya tidak digunakan ya karena sejuknya pas, tidak terlalu dingin. Kekedapan suara terbilang baik, apalagi dibandingkan generasi yang sebelumnya. Namun untuk suspensi sebenarnya bukan yang terbaik yang pernah saya rasakan ya. Di beberapa petak juga masih terasa geradakan, masih lumayan kasar, masih agak kaku juga. Tapi masih terkategori cukup nyaman. Nah kan kerasa geradakannya. Terus kalau bisa menyampaikan saran, ini beberapa kali naik luxury ya, saran saya ini masih tidak jauh-jauh dari tayangan hiburan. Ini masih sangat bisa di-upgrade ya pilihan tayangannya, karena benar-benar terbatas banget sih. Sayang ada fasilitasnya, tapi dari segi menu dan kontennya boleh dibilang masih kurang. Dan yang terakhir adalah mengenai harga. Kalian pasti penasaran. Sebenarnya bisa ngecek langsung juga ya di aplikasi maupun di online travel agent untuk bisa menikmati layanan full service Taksaka Luxury full dari Jogja ke Jakarta. Harga tiket dijual mulai dari angka 1 juta rupiah. Terbagi ke dalam beberapa subclass, tergantung nanti pada saat kalian beli dapat di subclass yang mana, tapi harga tiketnya mulai dari sejutaan. Lumayan pricey ya, apalagi kalau dibandingkan dengan layanan kereta wisata macam Priority. Sama-sama dapat makan, cuma beda dari waktu tempuh, karena biasanya luxury ini kan nempelnya di kereta-kereta unggulan, kereta-kereta dengan durasi perjalanan yang cepat ya. Sedangkan Priority sekarang ada di second layer, ada di lapis berikutnya yang biasanya diikutkan oleh kereta-kereta di bawah kereta unggulan. Jadi kalau kalian mau naik kereta dengan durasi perjalanan yang cepat tapi pengen full service, mungkin ya pilihannya luxury. Tapi kalau kalian nggak buru-buru, ada juga layanan kereta wisata Priority. Harganya saya rasa lebih terjangkau Priority-nya ya. Dapat makan, dapat snack juga. Nah, malah ini yang luxury ya, tidak dapat snack, cuma dapat satu roti sih untuk snack box-nya. Nggak dapat kayak Priority yang dapat snack box isi popcorn, 2 roti. Ini malah nggak ada ya, bener ya? Malah baru ngeh, ternyata di luxury nggak ada snack, kecuali 1 roti tadi ya. Jam 1:11 kita melintas langsung Bekasi Rek. Oh, seru. Bekasi. Padahal kemarin juga butuh banget ya ada stasiun Bekasi buat naik kereta. Oh ya, satu hal lagi yang mungkin bisa jadi salah satu penyebab lain, selain memang karena perbedaan waktu tempuh ya antara kereta-kereta yang membawa Priority dengan kereta yang membawa luxury. Bisa jadi karena keberadaan audio video on demand, karena beberapa kali naik Priority kan udah nggak ada ya personal screen-nya, sedangkan di luxury ini masih ada, makanya harganya juga
lumayan berbeda karena itu bisa jadi salah satu fitur pembedanya. Tapi dengan perbedaan harga ini harusnya bisa jadi motivasi juga untuk pengelola layanan luxury supaya konten-konten tayangan di personal screen-nya bisa di-upgrade lagi, bisa diperbanyak lagi variannya, kemudian apa ya, ya pokoknya biar jadi salah satu pembeda yang lumayan jauh antara layanan priority dengan luxury. Harganya juga lumayan jauh loh soalnya. Balapan dulu Rek sama KRL Komuter Line, sama-sama menuju ke Jatinegara ini. KRL-nya harusnya berhenti dan kita harusnya melintas langsung ya. Taksaka ini tim kejar setoran juga Rek, anggota dari tim kereta tektokan. Buru-buru harus segera nyampe Jakarta karena tidak lama di Jakarta harus kembali lagi ke Yogyakarta. Jadi Taksaka siang dari Jakarta ya, itu aja terus pokoknya. Untuk mendukung 6 perjalanan Taksaka ada 2 rangkaian yang mondar-mandir setiap harinya. Oh iya, oke ya, ya terima kasih. Ini masih panas banget Rek. Dapat hot towel, ini servis terakhir sebelum turun. Biasanya beberapa saat jelang stasiun tujuan akhir dikasih hot towel biar turun-turun itu nggak kucel gitu. Fresh. Mantap Rek. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Gambir. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Mendarat di tujuan akhir stasiun Gambir kayaknya awal 2 atau 3 menitan lah ya. Mantep banget Taksaka nih. Calon penumpang Taksakanya udah ready. Kan harus dibersihin, disiapin dulu ya untuk perjalanan Taksaka siang. Ini serius harus turun ya. Pelanggan yang kami hormati, selamat siang. Kak, makasih banyak ya. Kereta api Taksaka, Anda telah tiba di stasiun Gambir. Pastinya bersyukur sekali sudah tiba dengan selamat di Jakarta, dikasih perjalanan yang lancar pun menyenangkan. Siapa yang nggak senang ya naik luxury. Izin pamit undur diri. Terima kasih buat area-area yang sudah berkenan nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagian video ini ke seluruh penjuru dunia. Nantikan saya di cerita perjalanan yang berikutnya. Semoga bisa segera naik luxury lagi. Pamit ya Rek ya, bye-bye. Aku ngomong apa tadi lupa. Bye.